I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Tujuan dari praktikum pada kali ini adalah 1. Memeriksa ada tidaknya glukosa, albumin, dan klorida di dalam urin. Yang kedua, mengenal bau amonia dan hasil penguraian urea dalam urin. Yang ketiga, membuktikan adanya urea di dalam urin. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu sampel urin segar, tabung reaksi, pipet tetes, objek gelas, spiritus, gelas ukur, larutan benedik, larutan AgNO3 10%, asam nitrit pekat, asam oksalat, sodium hipobromide, dan mikroskop cahaya. Praktikum analisis urin berfokus pada proses ekskresi, yaitu pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari tubuh. Urin merupakan hasil akhir dari proses ini dan mengandung berbagai komponen penting yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan seseorang. Dalam praktikum ini, kita akan menganalisis glukosa, albumin, klorida, amonia, dan urea dalam urin. Kehadiran atau konsentrasi abnormal dari komponen-komponen ini dapat menunjukkan adanya gangguan dalam fungsi ginjal atau metabolisme tubuh. Dengan memahami analisis urin, kita dapat lebih baik dalam mengevaluasi kondisi kesehatan kita dan mendeteksi potensi masalah medis yang belum terjadi. Praktikum ini bertujuan untuk menghubungkan teori ekskresi dengan aplikasi praktis dalam analisis laboratorium. Glukosa pada urin. Glukosa adalah gula sederhana yang dapat ditemukan dalam urin. Kehadiran glukosa dalam urin biasanya menandakan adanya kondisi medis tertentu seperti diabetes mellitus. Menurut Smith 2020, kadar glukosa yang tinggi dalam urin dapat mengindikasikan bahwa ginjal tidak dapat menyerap glukosa sepenuhnya, yang sering terjadi pada penderita diabetes. Albumin pada urin. Albumin adalah protein yang umumnya ditemukan dalam darah. Kehadiran albumin dalam urin menunjukkan adanya kerusakan pada ginjal. Menurut Johnson 2019, albuminuria adalah tanda awal dari penyakit ginjal, di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring albumin. Klorida pada urin. Klorida adalah ion yang penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Kadar klorida dalam urin dapat dipengaruhi oleh asupan garam. Menurut Brown 2021, kadar klorida yang tinggi dalam urin sering kali berkaitan dengan diet tinggi garam atau dehidrasi. Amonia pada urin. Amonia dalam urin adalah hasil dari metabolisme protein. Kadar amonia yang tinggi dapat menunjukkan masalah dalam metabolisme. Menurut Davis 2022, kadar amonia yang tinggi dapat menandakan gangguan metabolisme protein atau dehidrasi. Urea pada urin. Urea adalah produk akhir dari metabolisme protein dan merupakan komponen utama dalam urin. Kadar urea dalam urin dapat memberikan informasi tentang fungsi ginjal. Menurut Lee 2023, kadar urea yang tinggi dalam urin dapat mengindikasikan peningkatan metabolisme protein atau dehidrasi. Yang pertama, didihkan 3 ml larutan benedik dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 8 tetes urin ke dalam larutan yang tadi dan panaskan selama 1-2 menit, kemudian biarkan dingin. Yang ketiga, amati adanya perubahan warna atau endapan yang terjadi. Langkah kerja dalam mendeteksi albumin pada urin. Siapkan sampel urin dalam tabung reaksi yang berbeda untuk setiap individunya.
Kemudian tambahkan beberapa tetes asam nitrat pekat secara perlahan ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel urin menggunakan pipet tetes. Amati apakah terbentuk cincin putih di antara lapisan asam nitrat dan urin. Yang pertama, masukkan masing-masing sampel setiap individu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tetesi dengan larutan AgNO3 1-2 tetes. Amati perubahan yang terjadi. Endapan putih menunjukkan adanya klorida radikal. Ambil sampel urin, masukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 1 ml. Lalu pindahkan ke dalam tabung reaksi. Panaskan tabung reaksi menggunakan lampu spiritus, ciumlah bagaimana baunya dan catat datanya. Cara kerjanya, pertama, teteskan beberapa tetes urin pada objek gelas, kemudian hadapkan pada cahaya matahari atau sumber panas terdekat, lalu biarkan sebagian dari urin tersebut menguap. Lalu, tambahkan setetes larutan jenuh asam oksalat dan amati kristal urea oksalat yang terbentuk, lalu tambahkan beberapa tetes larutan sodium hipobromit dan amati di bawah mikroskop. Pengamatan glukosa dalam urin dilakukan menggunakan uji Benedict, yaitu metode kimia yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula prereduksi seperti glukosa dalam urin. Prinsip uji ini didasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi, di mana ion CuSO4 dalam larutan Benedict direduksi oleh gula prereduksi menjadi Cu2O, yang membentuk endapan warna dengan warna berbeda tergantung pada konsentrasi glukosa. Semakin tinggi kadar glukosa dalam sampel, semakin intens perubahan warnanya, mulai dari hijau dengan kadar glukosa 1%, kuning dengan kadar glukosa 1,5%, orange dengan kadar glukosa 2%, dan merah dengan kadar glukosa 5%. Berdasarkan hasil pengamatan, urin dari Endang dan Putri menunjukkan bahwa warna larutan tetap biru, baik sebelum maupun setelah pemanasan. Hal ini menunjukkan bahwa urin mereka tidak mengandung glukosa atau memiliki kadar glukosa yang sangat rendah, sehingga tidak dapat terdeteksi oleh reagen Benedict. Sementara itu, urin dia mengalami perubahan warna dari biru menjadi hijau setelah pemanasan, yang mengindikasikan adanya kadar glukosa sekitar 1% dalam urin. Perubahan warna hijau pada urin dia kemungkinan besar berkaitan dengan konsumsi obat yang ia minum setiap hari. Beberapa jenis obat dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh, baik dengan meningkatkan kadar gula darah maupun mengubah cara ginjal memproses dan mengekskresikan glukosa. Akibatnya, meskipun kadar glukosa dalam darah tidak terlalu tinggi, sebagian glukosa dapat diekskresikan melalui urin, yang kemudian terdeteksi dalam uji Benedict. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ada cincin putih yang terbentuk pada semua sampel urin, termasuk sampel kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada albumin dalam sampel urin yang diuji, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi urin dari semua individu dalam percobaan ini berada dalam keadaan normal. Adanya albumin dalam urin atau albuminuria dapat menjadi indikasi adanya gangguan pada ginjal, seperti nefritis atau sindrom nefrotik. Namun dalam percobaan ini semua sampel menunjukkan hasil negatif, sehingga tidak ada indikasi gangguan ginjal yang terdeteksi. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, semua sampel urin menunjukkan adanya endapan putih yang menandakan keberadaan ion klorida dalam urin. Klorida dalam urin berasal dari garam makanan atau NaCl yang terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ difiltrasi di ginjal dan direabsorpsi secara aktif, sementara Cl- direabsorpsi pasif di tubulus contortus digital dan dapat disekresikan secara aktif. Kelebihan NaCl diekresikan melalui urin untuk menjaga keseimbangan elektrolit, sehingga endapan putih ini menunjukkan fungsi ginjal yang normal. Hasil
Hasil pada uji amonia kali ini adalah sampel bia memiliki bau menyengat, yakni bau obat-obatan, lalu pada sampel endang memiliki bau yang tidak begitu menyengat sesuai dengan indikator warna urin, dan pada sampel putri memiliki bau menyengat seperti makanan instan, yakni mie instan dan ayam geprek. Dari ketiga sampel tersebut memiliki satu persamaan, yakni sampel memiliki bau. Hal ini menandakan bahwasanya amonia terdapat pada urin. Setelah diujikan, pada ketiga sampel yang kami punya, kami tidak menemukan adanya kristal dalam urin. Hal ini menunjukkan tidak adanya urea dalam urin dan pada ketiga sampel yang telah diujikan tersebut. Nah, tidak munculnya indikator kristal pada uji urea dalam urin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya konsentrasi urea dalam urin yang dapat terjadi akibat hidrasi berlebihan atau kondisi medis tertentu yang mengganggu metabolisme urea. Selain itu, pH urin juga memainkan peran penting dalam kristalisasi karena jika terlalu asam atau basa, zat yang seharusnya membentuk kristal mungkin tetap larut dalam cairan urin. Nah, faktor lain yang berpengaruh adalah ketiadaan atau kekurangan ion pengendap seperti kalsium dan magnesium yang diperlukan untuk pembentukan kristal. Jika ion-ion ini tidak tersedia dalam jumlah cukup, proses kristalisasi tidak akan terjadi. Selain itu, reaksi enzimatis yang tidak sempurna akibat kondisi suhu atau pH yang tidak optimal dapat menghambat hidrolisis urea oleh enzim urease, sehingga reaksi tidak berlangsung dengan baik. Metode uji yang kurang sensitif juga dapat menjadi penyebab karena beberapa teknik mungkin tidak mampu mendeteksi kadar urea yang rendah. Selain itu, adanya zat penghambat kristalisasi seperti protein atau obat-obatan tertentu dalam urin juga dapat mengganggu pembentukan kristal. Berdasarkan hasil pengujian urin secara umum, kadar glukosa pada endang dan putri sangat rendah, sedangkan dia menunjukkan sedikit glukosa yang masih dalam batas normal. Uji albumin, klorida, amonia, dan urea pada semua sampel menunjukkan hasil yang normal. Siklus perubahan glukosa dalam tubuh. Yang pertama, pencernaan karbohidrat atau karbohidrat dipecah menjadi glukosa oleh enzim amilase di mulut atau amilase saliva dan usus halus atau amilase pankreas. Yang kedua, absorpsi dan regulasi glukosa. Glukosa diserap ke dalam darah dan kadar gula diatur oleh insulin. Proses ini terjadi di aliran darah sebagai media transportasi glukosa ke seluruh tubuh. Yang ketiga, penyimpanan glukosa. Glukosa yang berlebih disimpan dalam bentuk glikogen. Proses ini berlangsung di hati dan di otot. Yang keempat, pemanfaatan glukosa. Glukosa diubah menjadi ATP untuk aktivitas tubuh. Proses ini terjadi di seluruh tubuh, terutama di otak dan di otot. Yang kelima, produksi glukosa. Tubuh memproduksi glukosa dari sumber lain seperti lemak dan protein. Proses ini berlangsung di hati dan sebagian di ginjal. Yang keenam, pelepasan glukosa. Glikogen dipecah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Proses ini terjadi di dalam hati dan di otot. Perubahan ini terjadi untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil dalam kisaran 70-140 mg per desiliter atau homeostatis, memenuhi kebutuhan energi tubuh karena glukosa adalah sumber energi utama, beradaptasi dengan kondisi seperti puasa, dan memastikan efisiensi metabolisme dengan menyimpan glukosa untuk digunakan di masa depan. Setelah makan, glukosa dari makanan diserap ke darah melalui usus halus, mencapai puncak dalam waktu 30-60 menit, dan bisa melebihi kisaran optimum atau 70-140 mg per desiliter. Pankreas mengeluarkan insulin untuk menurunkannya dengan membantu sel menyerap glukosa atau menyimpannya sebagai glikogen. Dalam 2-3 jam, kadar glukosa kembali ke kisaran normal, menjaga keseimbangan energi dan mencegah gangguan seperti hiperglikemia dan hipoglikemia. Kadar albumin yang tinggi dalam urin atau proteinuria dapat menjadi indikator adanya gangguan pada ginjal. Ginjal yang sehat seharusnya mencegah protein keluar melalui urin. Sehingga, jika albumin terdeteksi dalam jumlah tinggi,
Ini bisa menandakan adanya kerusakan ginjal. Jika kondisi ini terus berlanjut, dapat menyebabkan komplikasi serius bagi kesehatan. Klorida dalam urin berasal dari asupan makanan dan minuman yang mengandung garam atau NaCl. Setelah dikonsumsi, natrium klorida atau NaCl akan terdisosiasi menjadi natrium, ion natrium atau Na+, dan ion klorida atau Cl- di dalam saluran pencernaan. Ion klorida kemudian diserap oleh usus dan masuk ke dalam darah. Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan elektrolit dengan mengeluarkan kelebihan ion klorida melalui urin. Iya, klorida hampir selalu terdapat dalam urin karena sebagian besar makanan dan minuman mengandung garam atau NaCl. Ginjal mengatur kadar klorida dalam tubuh dengan membuang kelebihan ion klorida melalui urin. Namun, jumlah klorida dalam urin dapat bervariasi tergantung pada asupan garam, tingkat hidrasi, dan kondisi fisiologis tubuh. Ketika larutan perak nitrat atau AgNO3 ditambahkan ke dalam urin yang mengandung ion klorida atau Cl- akan terjadi reaksi pengendapan sebagai berikut. Yang pertama, ada disosiasi NaCl dalam urin, yaitu NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Yang kedua, reaksi dengan perak nitrat atau AgNO3, yaitu AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Reaksi ini menghasilkan endapan putih perak klorida atau AgCl yang merupakan indikator positif adanya ion klorida dalam tubuh. Berasal dan apakah amonia urin tersebut? Berasal dari makanan tertentu dan obat-obatan. Amonia dalam urin merupakan hasil dari perombakan protein, deaminasi asam amino, dan glutamin. Urin-urin tersebut memiliki bau yang pekat seperti makanan mie instan, ayam geprek, dan konsumsi obat. Enzim apa yang bekerja? Enzim glutaminase dan urease. 60% amonia dalam urin merupakan hasil dari deaminase glutamin. Lalu, enzim urease adalah enzim spesifik yang mengkatalisis reaksi hidrolisis urea. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan bagaimanakah terbentuknya urea dalam tubuh. Ini ada terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pembentukan karbomoil fosfat, yaitu amonia, karbon dioksida, dan ATP bergabung di mitokondria membentuk karbomoil fosfat. Setelah itu terjadilah pembentukan sitrulin, yaitu karbomoil fosfat bereaksi dengan ornithin menghasilkan sitrulin yang berpindah ke sitoplasma. Setelah sitoplasma, pembentukan argininosuccinate, yaitu sitrulin bergabung dengan aspartat membentuk argininosuccinate. Nah, pembentukan arginin dan fumarate membentuk argininosuccinate dipecah menjadi arginin dan fumarate. Setelah itu, arginin diubah menjadi urea, yaitu dibuang, sedangkan ornithin kembali ke mitokondria untuk mengulang siklus ini. Nah, untuk nomor 2, pertanyaannya adalah bagaimanakah mekanisme pengeluaran urea dalam tubuh? Berikut adalah tahapan yang dilakukan. Pertama, ada transportasi ke ginjal. Urea dari hati dibawa oleh darah menuju ginjal, lalu melakukan filtrasi di ginjal, yaitu urea disaring di glomerulus dan masuk ke tubulus ginjal. Nah, proses di tubulus ginjal ini, sebagian kecil urea diserap kembali, dan sebagian besar tetap di dalam urin. Dan yang terakhir ada ekskresi, yaitu urea dalam urin dialirkan ke kandung kemih dan dikeluarkan saat buang air kecil.